217. Vika dibawa ke ruang kebidanan untuk sterilisasi, sedang bayinya dibawa ke ruang perawatan NICU, untuk mendapat pengawasan dan perawatan intensif, karena lahir sebelum waktunya. Kamar sudah disiapkan untuk Vika, tapi harus menunggu hingga tidak ada keluhan apapun setelah operasi. Sayang, Mas tinggal pulang dulu enggak apa, kan? Mas mau mandi dan ganti pakaian, kata Ferish sambil menunjukkan pakaiannya yang kotor. Terutama celananya. Vika tersenyum dan berkedip lemah. Sejak terdampar, Mas enggak mandi ya, masih pakai celana itu. Panuan nanti. Ferish tertawa lebar, mendengar ejekan istrinya. Enggak apa, enggak kelihatan juga, jawab Ferish berkedip nakal. Mas pergi ya, ucap Ferish kemudian mengecup kening Vika. Ma, Ibu, Ferish mau mandi dulu, nanti langsung kesini lagi. Bu dokter kalau mau pulang tidak apa bu, biar Vika saya yang menemani, kata Bu Aminah. Iya, Mama mau sekalian, nanti siang bisa kesini lagi, Ma, tawar Ferish. Melihat Bu Aminah mengangguk dengan tulus, Dokter Purba mengikuti saran Bu Aminah dan Ferish. Enggak apa bu, saya duluan, tanya Dokter Purba lagi sebelum benar-benar pergi. Iya Bu Dokter, nanti Bu Siska juga akan kembali lagi. Bu Dokter bisa istirahat dulu. Baiklah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Dokter Purba kemudian pulang bersama Ferish. Bu Aminah masuk ke ruangan Vika. Karena masih dalam ruang sterilisasi belum boleh banyak orang yang menunggu. Sementara itu, Pak Zakaria dan Dion Gimun sedang ke kantin untuk minum kopi dan makanan. Bu, Vika ngantuk banget. Boleh tidur, kan? Sebentar sayang, tadi perawat sedang ambil bayi kamu, untuk bisa menyusu. Sudah hampir 1 jam, dia pasti sudah lapar. Oh, iya Bu, Ibu sudah melihatnya belum? Ganteng banget Bu, alisnya tebal dan hidungnya mancung. Kalau dilihat-lihat sih, mirip ke Mas Ferish. Ibu baru bisa lihat dari jauh tadi sayang. Kan langsung dibawa ke ruang NICU. Bu dokter tadi yang mengikuti masuk ke ruang NICU, jawab Bu Aminah. Tak lama kemudian, seorang perawat membawa bayi Vika dengan box. Dion Gimun dan Pak Zakaria yang baru datang dari kantin, segera menyusul saat perawat itu membawa masuk seorang bayi ke dalam ruangan Vika. Ibu Afika, waktunya menyusui, kata sang perawat begitu masuk ruangan. Bajunya tolong dibuka dulu Bu, nanti adiknya diletakkan di atas bundanya, tanpa halangan sehelai kain pun. Biasanya dengan cara ini akan mempercepat proses inisiasi dini Bu, jelas sang perawat pada Vika. Bu Aminah membantu membuka kancing baju Vika. Dengan cekatan dibukakannya kain dan baju yang membungkus bayi Vika. Kemudian, diangkatnya bayi Vika dari box, untuk diletakkan ke atas badan Vika. Sebuah tangisan muncul dari bibir mungil bayi Vika saat diangkat. Sudah lapar ya ganteng? Yuk, Mam sama Bunda, kata sang perawat mencoba menenangkan. Diletakkannya sang bayi dalam posisi tengkurap di atas dada Vika, agar bayi itu mencari sendiri sumber makanannya. Sayang, Mam yuk, ini Bunda sayang. Di sini mamam kamu, kata Vika lembut pada bayinya yang terlihat bergerak-gerak mencari ASI, mulut kecilnya berkali-kali mengecap. Dikit lagi sampai sayang, boleh enggak langsung dimasukkan saja sus, kasihan lihatnya. Kita tunggu sebentar Bu, ini bagus untuk ikatan batin ibu dan bayi. Juga melatih inderanya. Baru saja sang perawat menutup mulutnya setelah berbicara, sang bayi sudah mendapatkan apa yang dicarinya. Vika terlihat meringis menahan sakit. Bu Aminah yang di sebelahnya membantu doa, agar ASI Vika lancar keluarnya, dan Vika bisa menyusui anaknya dengan lancar juga. Sudah keluar ya Bu, anaknya diam saja. Sepertinya sudah suster, alhamdulillah, bisa cepat. Iya Bu, padahal kebanyakan kalau proses operasi kadang akan mempersulit keluarnya ASI. Tapi syukurlah kalau ASI ibu sudah bisa keluar, jadi tidak perlu susu formula. Dan bayinya bisa segera tumbuh sehat, dan tidak perlu lama-lama di inkubator, jelas sang perawat. Terlihat Dion Gimun dan Pak Zakaria melihat dari depan pintu. Wajah Dion Gimun terlihat sendu, melihat Vika menyusui anaknya sambil meringis, terlihat menahan sakit. Opa, kakek, cucunya ganteng dan pintar loh, kata Vika. Dilihatnya wajah yang penuh rasa ingin tahu, pada wajah kedua lelaki yang menyedai orang tuanya. Suster, ini sudah dilepas sendiri, apa sudah kenyang gitu ya? Tanya Vika. Iya Bu, biasanya kalau sudah kenyang akan dilepas sendiri, jawab sang suster. Vika kemudian membelai lembut punggung mungil yang ada di atasnya. Cepat besar ya sayang, dikecupnya lembut kepala bayinya. Ayo, saya beri waktu sebentar, untuk melihat cucunya bapak ibu, kata sang sambil mengambil bayi Vika, dari badan Vika. Bu Aminah sudah siap dengan selimut di tangannya, untuk menggendong cucunya. Bu Aminah membisikkan lantunan sholawat dalam telinga bayi Vika, dan berjalan mendekati Pak Zakaria. Jadi anak soleh ya nak,
kata Pak Zakaria kemudian mengecup kepala Vika. Pak Dion, mau mencoba menggendong? Tanya Bu Aminah. Belum Bu, saya tidak berani kalau masih sekecil itu. Mendengar jawaban Dion Gimun, Bu Aminah kemudian meletakkan bayi Vika dalam boksnya lagi. Begitu diletakkan dalam box, Dion Gimun baru berani mendekat dan membelai lembut kepala sang cucu. Fatih, cucu opa, sehat-sehat ya sayang. Jadi anak yang membanggakan keluarga. Tuhan memberkatimu sayang. Dion Gimun mengambil ponselnya dan memfoto wajah tenang dan lucu cucunya, kemudian mengecup lembut kepala cucunya. Sebulir air mata bahagia menetes di pipi Dion Gimun. Malaikat kecil yang ditunggunya sudah terlahir. Sang perawat kemudian menutup boksnya lagi, dan berpamitan untuk membawa sang bayi kembali ke ruang NICU. Mau dikasih nama siapa sayang? Tanya Dion Gimun pada Vika. Vika dan Mas Feris sudah siapkan beberapa nama sih, ya. Cuma menunggu nenek dan kakeknya semua kumpul dulu, biar bisa kasih nama sama-sama. Kalau ayah, mau kamu kasih nama apa aja terserah. Ayah akan tetap memanggilnya Fatih. Itu sih enggak kasih solusi, ya, keluh Vika. Ibu dan bapak siapkan satu kata ya. Ibu Aminah dan Pak Zakaria tersenyum senang. Ganteng banget cucuku, ayah akan persiapkan dia menjadi orang besar, yang mandiri dan kuat. Biar enggak seperti bundanya yang manja, kata Dion Gimun keluar ruangan sambil melihat hasil fotonya tadi. Vika merasa kesal dengan sindiran ayahnya, dia memilih untuk memejamkan matanya, untuk tidur. Setelah Vika sudah dibawa ke kamar di bangsal ibu dan anak, Dion Gimun pamit pulang, karena Feris, Siska dan Harold sudah datang. Bu Aminah dan Pak Zakaria juga disuruh pulang dulu untuk istirahat, setelah semalaman tidak tidur. Dion Gimun memanfaatkan waktunya untuk menyelidiki siapa dalang di balik penyusup yang nekat bunuh diri dalam pesawat. Setelah sebelumnya dia bertanya pada Feris apa yang terjadi di dalam pesawat sebelum jatuh. Setelah pesawat take off dari Yogyakarta, dua orang pria dengan pakaian petugas bandara Yogyakarta menyuruh penumpang untuk diam dan tidak bergerak dari tempat duduk. Mereka dengan membawa daftar nama penumpang, kemudian memanggil nama-nama itu satu persatu. Tiba pada nama Feris, orang itu menyuruhnya untuk pindah ke belakang. Di bawah todongan senjata, Feris menuruti kemauan mereka. Seorang pria lagi terlihat memaksa untuk masuk dalam kokpit dengan melukai seorang kru pesawat. Merasa curiga, Feris mencoba melawan meski tangannya tergores pisau. Karena marah, para penyusup itu menahan Feris dan mengikatnya. Beberapa penumpang lain ikut melawan juga, dan akhirnya mereka meledakkan pesawat tanpa disadari oleh para penumpang. Hal itulah yang membuat Dion Gimun geram, dan berniat akan mengusutnya tuntas. Dion Gimun memaksa pihak berwenang untuk segera bertindak, dengan janji Dion Gimun akan membantu mencari bukti dan orang-orang yang harus bertanggung jawab. 218. Dion Gimun menggunakan kesempatan untuk pergi dari rumah sakit, menuju ke Jangkung di perbatasan kota Semarang dan Yogyakarta, di mana Bobby membawa sang petugas bagasi Bandara Adi Sucipto dari rumah sewa orang-orang Harold. Petugas bagasi itu merupakan saksi hidup dari seseorang yang berniat buruk pada Feris. Karena dua pelaku yang menyusup di pesawat dikabarkan sudah tewas dalam kecelakaan itu. Meski Dion Gimun tidak mempercayai secara langsung kabar itu, saat ini Dion Gimun terfokus pada petugas yang memberi akses ke pesawat. Dalam 1 jam 15 menit Dion Gimun sudah sampai di gudang sekaligus pabriknya, yang di bagian depan merupakan kantor Noah Ark Cargo. Di sebuah kamar yang terletak di bagian belakang pabrik pil-pingnya, petugas bandara itu disekap Jangkung. Bos, dari penyelidikan kami, dia hanya tahu dua penyusup itu, dan dia mendapat uang dari penyusup itu. Dia tidak tahu siapa otak kecelakaan itu, kata Jangkung begitu Dion Gimun masuk ke area pabrik. Bawa dia ke belakang. Dion Gimun berjalan masuk ke halaman belakang di mana ada dua herdernya yang sedang bermain di atas rumput. Jangkung pun menyuruh anak buahnya mengambil tawanannya untuk bertemu Dion Gimun, yang sudah menunggunya di halaman belakang. Sedang Jangkung sendiri akan melanjutkan lagi tugasnya sendiri. Bos, sapa seorang anak buah Jangkung pada Dion Gimun yang sedang sibuk dengan dua herdernya. Suasana menjadi tegang bagi si petugas bandara, setelah dua herder Dion Gimun menyalak ke arah mereka. Pandangan tajam dengan mulut menganga dengan air liur yang menetes membuat bulu kuduk sang petugas bandara merinding ketakutan. Jantungnya berdegup kencang dengan keringat yang bercucuran. Bukan karena panasnya udara, Dion Gimun beranjak dari tempatnya dan duduk di kursi malas yang berada di sudut halaman. Lepasin dia, biarkan dia duduk. Ambilkan minum dan makanan. Jangan siksa orang seperti ini, kata Dion Gimun pada anak buahnya. Nama kamu siapa dan apa pekerjaan kamu? Tanya Dion Gimun kemudian. Matanya menatap lurus pada petugas bandara yang terlihat masih muda, wajahnya pucat, dan badannya juga kecil. Nama saya, Ari, Pak.
Saya bertugas mengurusi barang bawaan penumpang yang di bandara untuk keluar dan masuk dari pesawat. Oke, saya dengar dari teman dan anak buah saya, kamu yang menyusupkan orang dalam pesawat yang kecelakaan minggu lalu. Apa kamu tahu sebelumnya tujuan mereka apa meminta bantuan kamu? Apa kamu tahu kalau mereka akan meledakkan pesawat dan membunuh banyak orang? Seru Dion Gimun dengan datar namun tegas. Tidak Pak, saya hanya tahu mereka ingin naik pesawat ke Bandung, itu saja. Saya benar-benar tidak tahu tujuan mereka. Oke, kamu dibayar berapa sama mereka? 2 juta Pak, dan uang itu sudah habis untuk melamar kekasih saya. Kamu melamar kekasih kamu, dengan uang habis membunuh orang. Tanya Dion Gimun tertawa lebar dan mengelegar. Uang 2 juta untuk nyawa ratusan orang. Kamu mikir enggak sih, nyawa satu orang cuma bernilai 2.000 rupiah. Kamu mau aku bayar 10 juta, dan kamu bunuh diri kamu sendiri. Atau berapapun kamu mau, aku bayar untuk kepala kamu. Sang petugas bandara yang bernama Ari itu menunduk dan menggeleng. Saya baru tahu kalau mereka mensabotase pesawat dan menyebabkan kecelakaan setelah ditangkap kemarin Pak. Saya menyesal. Kalau kamu menyesal katana sejujurnya, siapa lagi yang terlibat? Dan aku akan melindungi kamu serta membebaskan kamu. Dion Gimun menerima sebuah map dari anak buah Jangkung, yang berisi biodata Ari lengkap dengan foto keluarganya di kota Purworejo. Mereka keluargamu dan calon istri kamu ya. Cantik dia, anak buahku pasti akan dengan senang hati menerima calon istri kamu dan ini adik kamu atau kakak kamu. Boleh juga bodinya, kata Dion Gimun melihat beberapa foto di tangannya. Kalian sudah lama tidak dapat perempuan gratis dari aku, kan? Sebentar lagi kalian akan mendapatkannya, jika dia masih tutup mulut, kata Dion Gimun pada anak buahnya, yang kemudian mereka bersorak senang. Jangan Pak, saya diberi uang lewat seorang pegawai Kusom, Pak Ridwan. Dia tinggal di Sleman, jawab Ari dengan takut-takut. Cari orang itu segera, dan bawa ke sini, seru Dion Gimun pada anak buahnya. Anak buahnya pun langsung pergi mencari orang bernama Ridwan di bandara. Makanlah kamu, nanti aku butuh kamu lagi. Dion Gimun menyuruh Ari untuk makan yang sudah diberikan anak buahnya. Dia kemudian masuk dalam sebuah kamar di belakangnya untuk tidur. Baru akan memejamkan mata, Harold sudah meneleponnya, dan bilang ada keterlibatan seorang buronan internasional yang menjual senjata ilegal. Karena di badan pesawat ditemukan 2 buah senjata dari Rusia dan peledak yang digunakan untuk meledakkan pesawat itu, termasuk low eksplosif, dan juga buatan Rusia, dilihat dari serpihan yang berceceran di badan pesawat yang masih utuh. Senjata-senjata itu merupakan barang selundupan yang akan dibawa ke Papua. Dion Gimun mengingat-ingat, dia tidak pernah berurusan dengan mafia senjata. Dia hanya tahu namun tidak mau mengenal mereka dan berurusan dengan mereka, karena akan merugikan orang banyak dan melibatkan orang-orang tak berdosa. Selama ini dia membeli senjata dengan legal di Amerika dan di Hong Kong. Harold, apa kamu sudah tahu siapa orang itu? Tanya Dion Gimun pada Harold di sambungan teleponnya. Aku sudah kirim laporan anak buahku ke email kamu ya, beberapa orang yang mereka curigai masuk ke Indonesia. Kamu bisa bergerak dari situ Dion. Anak buahku baru menghubungi Interpol kalau memang buronan mereka. Beneran kamu tidak punya urusan dengan mereka? Benar Harold, aku tidak ada masalah dengan mereka. Mungkin ada masalah lain yang sudah kamu lakukan, dan orang itu meminta bantuan mereka. Ya, aku akan coba selidiki orang-orang yang pernah berhubungan denganku. Jangan lupa juga dengan wanita-wanitamu, bisa jadi mereka sumber masalahnya. Karena para penyelundup itu kebanyakan berasal dari Afrika dan Kolombia, mereka selalu mencari hiburan wanita jika berbisnis. Oke Harold, terima kasih bantuan kamu. Aku masih menunggu anak buahku yang mencari seorang pegawai custom, yang menjadi perantara dari 2 penyusup itu. Dion Gimun tidak jadi tidur, dia mulai menyelidiki setiap orang yang pernah dekatnya dan berpotensi sakit hati ataupun memiliki dendam dengannya. Karena orang itu menyerang orang terdekatnya bukan dirinya sendiri. Bahkan Dion Gimun menghubungi semua temannya yang pernah memberinya hadiah-hadiah, terutama wanita, untuk dimintai data mereka. Dion Gimun akan menghubungi wanita-wanita itu. Asteris. Sementara itu di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, Jawa Tengah, seorang wanita yang terborgol tangannya dengan seorang pria sedang penuh amarah melihat berita di televisi yang memberitakan bahwa ada beberapa korban yang selamat. Kamu bilang, tidak akan yang selamat dari kecelakaan itu. Tapi buktinya masih ada yang hidup, keluh sang wanita dengan kesal. Itu takdir mereka kalau mereka bisa selamat, jawab sang pria cuek. Kamu tidak menepati janjimu, lepaskan aku. Aku tidak mau ikut kamu, seru sang wanita dengan memukul lengan pria yang duduk di sampingnya. Mereka akan keluar dari Indonesia lewat jalur laut dan darat. Dari kota Semarang mereka akan menuju ke Kalimantan, dan melintasi perbatasan Malaysia.
Sang pria tidak bisa naik pesawat karena penjagaan yang sangat ketat di bandara. Kamu tidak bisa pergi dariku cantik. Atau kamu mau penjara? Seseorang yang kamu suruh di bandara sudah menghilang dan kemungkinan mereka akan menyeret nama kamu. Juga aku bisa melaporkan kamu di tempatmu bekerja. Institusi tempat kamu bekerja bukankah sangat disiplin? Aku juga tidak akan membiarkan kamu lolos, setelah kamu tahu semua rahasiaku. Gertak sang pria dengan tatapan yang tajam. Suasana di pelabuhan yang panas menambah ketidaknyamanan sang wanita. Menyesal sudah tiada guna, dan tidak ada jalan keluar lagi baginya, selain tetap bersama pria kejam di sebelahnya atau tertangkap dan mendapat hukuman yang berlapis-lapis. Sekarang tidak hanya hatinya yang terluka, tapi juga raganya, badannya penuh dengan luka dari perlakuan sang pria, yang selalu menyiksanya jika tidak terpuaskan. Sekejam-kejamnya Dion, dia tidak pernah melukai badanku. Kenapa kamu harus meninggalkanku Dion? 219. 1 minggu berlalu, Vika sudah diizinkan pulang namun bayinya belum, karena masih butuh observasi, untuk melihat kondisinya, dan menaikkan berat badannya. Disarankan dokter, sang bayi setidak 4 hari lagi baru bisa pulang. Daripada pulang pergi ke rumah sakit hanya untuk menyusui, Vika memilih tetap berada di rumah sakit. Jadi setiap 2 jam sekali, Vika bisa menyusui anaknya. Sore ini, pulang kerja, Ferish langsung ke rumah sakit. Selama 1 minggu rumah mereka pindah di rumah sakit. Ferish akan berangkat kerja dari rumah sakit. Mas, jadinya bagaimana dengan pelatihan kamu itu? Tanya Vika sambil menyusui bayinya. Ya, tidak bisa ikut sayang. Tapi mereka memberi kesempatan untuk ikut tahun depan nanti, jawab Ferish yang duduk di depan Vika. Matanya tak henti menatap istrinya, yang kadang masih merasa nyeri saat menyusui. Masih sakit sayang? Tanya Ferish saat tiba-tiba Vika meringis. Aku menikmatinya mas, tenang saja. Oh, iya, ada kumpulan nama dari kakek neneknya adek mas, tadi diletakkan di mama di laci itu, kata Vika menunjuk sebuah nakas di samping ranjangnya. Jadi mau pakai nama yang mana? Tanya Ferish sambil melihat beberapa susunan nama untuk anaknya. Ambil satu kata di tiap usulan itu mas, biar adil. Aku sih setuju saja, semua artinya bagus. Ferish mengambil pena dari dalam tasnya, dan mulai menggabungkan kata per kata. Dan terangkailah sebuah nama Alfat Betara Hardinata Purba, yang memiliki arti lelaki pertama yang berwibawa dan setinggi gunung. Ferish menunjukkannya rangkaian nama itu pada Vika. Bagus mas, penuh makna. Nama dewa dari Oma Siska, diubah jadi Betara ya mas. Ferish mengangguk penuh senyum. Jadi setuju dengan nama ini. Alfat mewakili nama dari Opa Dion, Hardinata, dari kakek dan nenek, Betara kata lain dari dewa, dan Purba nama eyang kakungnya. Lengkapkan. Jadi kita panggil Alfat atau Fatih. Vika mengangguk setuju, tangannya membelai kepala anaknya yang masih menyusu. Nah, sayang, bunda dan ayah akan panggil kamu Alfat. Vika mengecup kepala putranya lembut. Singkatnya sih, Alia sayang. Biar mirip artis, kata Ferish ikut mengecup kepala putranya. Nenek-neneknya sudah siapin acara untuk dia mas, tadi mereka ramai di sini. Katanya, kasih nama sekalian akikah. Ferish hanya tersenyum sambil beranjak mengambil bantal dan mengalasinya dengan selimut. Kalau sudah selesai, aku mau gendong sayang. Ferish menepuk-nepuk bantal dan duduk di sofa. Udah enggak takut lagi, ledek Vika sambil tersenyum. Kalau aku takut terus, enggak akan bisa-bisa sayang. Aku, kan ingin dekat anakku. Alfat sudah melepas mulutnya dari Vika, matanya terpejam dengan wajah yang terlihat puas. Vika menurunkan kakinya, dan beranjak dari tempat tidur, sambil mengendong Alfat untuk dibawa pada Ferish. Terdengar sendawa yang besar dan kuat dari Alfat. Vika dan Ferish saling menatap terkejut, kemudian tertawa bersama. Puas banget kayaknya, seru Ferish senang. Sini sayang, letakkan sini, kata Ferish semangat. Vika meletakkan Alfat di pangkuan Ferish dengan alas sebuah bantal. Bersamaan dengan masuknya Dion Gimun ke dalam kamar Vika. Bisa enggak Rish, biar ayah aja. Kamu, kan belum berpengalaman, kata Dion Gimun. Dion Gimun mendekati Vika dan Ferish. Yah, emang ayah punya pengalaman mengurusi bayi, biar Ferish mencoba gendong anak Ferish. Yah, jawab Ferish tak mau kalah. Saat Dion Gimun akan menjawab, Vika mendahuluinya. Gantian ya, yah, ayah, kan baru datang. Bersih-bersih dulu. Ayah bersih-bersih dulu, jangan sampai anakku kena virus. Ayah, kan dari mana-mana, sahut Ferish merasa menang. Alfat putranya sudah berada di pangkuannya. Dion Gimun tak berkutik lagi, dia terpaksa harus diam. Iya ayah akan mandi, ini makanan buat kalian. Dion Gimun meletakkan 2 buah paper bag di atas meja. Rish, kamu meledek ayah. Seru Dion Gimun saat akan masuk dalam kamar mandi, dilihatnya Ferish sedang memainkan mulutnya.
Enggak ayah, Farish lagi main sama Alphard, jawab Farish merasa heran. Fatih belum jelas penglihatannya Rish. Jangan bohong kamu, jawab Dion Gimun kesal. Ayah, ngapain juga Farish meledek ayah? Farish enggak tahu kalau Alphard belum jelas melihat. Disenyum-senyum gini, jawab Farish membela diri. Vika menghela nafas panjang, lelah dengan perdebatan ayah dan suaminya. Sudahlah, enggak usah ribut. Udah ada Alphard, tidak boleh ada teriakan dan umpatan. Vika enggak mau anak Vika jadi orang yang kasar. Ayah, cepat mandi, nanti keburu Alphard diambil perawat lagi, kata Vika. Dion Gimun cepat-cepat mandi, setelah diingatkan Vika. Dia juga ingin sekali mengendong cucunya. Rasa rindu melingkupi hatinya, setelah 2 hari tidak bertemu dengan sang cucu. Begitu selesai mandi, Dion Gimun segera duduk di samping Farish. Farish pun mengangkat bantal yang ada Alphard dengan perlahan berpindah ke pangkuan Dion Gimun. Cucu opa, 2 hari enggak bertemu opa kangen sayang. Makin embul saja pipi kamu, kata Dion Gimun dengan senangnya. Dikecupnya wajah Alphard berulang-ulang. Rasa bahagia yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Mengalahkan rasa bahagia saat dia mendapatkan surplus dari usahanya. Kalau kamu sudah besar, opa akan ajak kamu kemanapun opa pergi. Kalau nanti ayah bundamu enggak setuju, opa tetap akan mengajakmu. Ayah, jangan diajari melawan kami dong. Ya, protes Vika mendengar janji Dion Gimun pada Alphard. Sekitar 15 menit, Alphard di pangkuan Dion Gimun, seorang perawat sudah menjemput Alphard untuk kembali ke ruang NICU. Suster, wajahnya mirip opanya, kan sus? Tanya Dion Gimun memancing rasa kesal Farish. Anak Farish? Ya jelas mirip Farish dong, iya. Farish yang sedang makan merasa tidak terima. Sang perawat hanya mengulum senyum, dan mengambil Alphard dari pangkuan Dion Gimun. Suster, jaga baik-baik cucuku, aku akan beri kalian hadiah, untuk yang sudah menjaga Fatih dengan baik. Iya pak, sudah tugas kami, jawab sang perawat sambil meletakkan Alphard dalam box. Bapak ibu, saya pamit. Nanti kalau belum kami antar asinya sudah penuh, bisa langsung ke ruangan ya bu. Iya, suster, terima kasih. Farish berdiri dan membukakan pintu kamar, untuk sang perawat lewat. Ayah dari mana sih? Tanya Vika penasaran. 2 hari ayahnya tidak datang, dan hanya bilang sedang sibuk setiap kali telepon. Dari mana-mana sayang, ayah sama Harold selidiki kasus kecelakaan pesawat itu. Siapa yang menjadi dalangnya? Ayah akan buat perhitungan, jawab Dion Gimun dengan kesal. Sudahlah. Iya, biarlah diurusi mereka yang memiliki wewenang. Enggak usah ikut campur lagi. Yang penting, Mas Farish sudah kembali. Iya, ya, nambah musuh saja nanti. Enggak bisa seperti itu, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Banyak orang tidak bersalah jadi korban. Dan ayah enggak mau, ada yang ganggu kalian lagi. Mereka sudah tahu, kalianlah kelemahan ayah. Jadi ayah harus berhati-hati. Ya, Farish paham maksud ayah. Tapi biarin saja, iya. Tidak perlu diperpanjang. Sudah ada Alphard, ayah harus kurangi kegiatan terlarang ayah. Iya, ayah tahu. Ayah juga enggak ingin bawa pengaruh buruk untuk cucu ayah. Ayah hanya ingin tahu, siapa mereka. Setelah itu ayah akan serahkan pada yang berwajib, biar semua anggota keluarga yang menjadi korban juga menjadi tenang. Coba kamu pelajari ini deh. Mereka cukup pintar, tapi juga ceroboh. Dion Gimun memberikan tabletnya yang berisi rekaan peristiwa kecelakaan itu. Farish mengamati sketsa reka kejadian, yang ditunjukkan Dion Gimun. Ini siapa yang gambar? Ya. Kenapa, kamu paham enggak maksud gambar itu? Tanya Dion Gimun ketus. Melihat reaksi Dion Gimun yang langsung naik darah lagi, sudah bisa ditebak itu gambar Dion Gimun. Farish tidak mau melanjutkan pertanyaannya, daripada kualat pada orang tua. Gambar yang difoto itu sangat tidak enak dipandang mata. Farish paham, ya, ini sangat terorganisir dari pergerakan, ya. Tapi, gegabah dengan munculnya pegawai ini. Ini pegawai mana? Ya, namanya Ridwan, mungkin kamu kenal, pegawai custom di Adi Sucipto. Fotonya ini. Dion Gimun mengambil ponselnya dan membuka galeri. Anak buahnya sudah menemukan Ridwan dan sudah membekuknya. Farish tercengang, melihat foto itu. Dia mengenali wajah di foto itu. Kamu kenal? Iya, ya. Farish mengalahkan dia saat tes kandidat eselon 3, bulan lalu, ya. Tes itulah yang membawa Farish harus ikut pelatihan lagi kemarin. Karena secara golongan Farish belum cukup, jelas Farish mengembalikan ponsel Dion Gimun. Jadi, secara pribadi, dia punya dendam sendiri ya sama kamu, lalu ditawari orang untuk bekerja sama. Bisa jadi, ya. Farish enggak merasa curang sih, karena tes itu dilakukan secara adil juga, jawab Farish penuh percaya diri. Ayah sudah tahu ini organisasi apa?
Penjual senjata ilegal, mereka tersebar di mana-mana, apalagi negara ini sedang banyak sekali kelompok-kelompok radikal. Dan ini menjadi peluang mereka untuk menawarkan barang. Farish terlihat berpikir, penjual senjata ilegal. Pertanyaannya terjawab, bagaimana dua orang di pesawat itu bisa mendapatkan senjata yang khusus untuk para pasukan elit, belati yang mereka gunakan saat menghadapi dirinya juga desainnya khusus. Bentar, ya, Farish telepon dulu. Farish beranjak dari duduknya dan mengambil ponselnya yang baru dia cas di meja nakas. Ada apa mas? Tanya Vika yang terkejut. Setelah Alphard diambil perawat, Vika memilih untuk istirahat. Enggak apa sayang, istirahatlah. Farish mengecup kepala Vika dan mengambil ponselnya. 220. Farish keluar dari kamar Vika untuk menghubungi pamannya yang bertugas di Magelang. Dengan harapan beliau pasti tahu soal isu penjualan senjata ilegal pada kelompok-kelompok radikal yang ada di negara ini. Seperti harapannya, sang paman sedang menyelidiki kemungkinan beredarnya senjata ilegal di daerah konflik. Beliau mengatakan bahwa memang ada seorang mafia senjata ilegal sedang berada di Jakarta, dan dirinya sudah mendapatkan profil orang itu. Dengan segera, Farish meminta data rahasia itu, untuk dilacak keberadaannya. Tak butuh waktu lama, sebuah email masuk dalam ponsel pintarnya. Ayah, Farish mendapat data seorang pedagang senjata ilegal yang kebetulan terlacak di Jakarta, dalam beberapa waktu dekat ini. Farish membuka email masuknya dengan duduk di samping Dion Gimun. Ayah, enggak kenal orang itu, tapi, tunggu. Perbesar foto orang di sampingnya Rish. Farish beranjak dan mengambil laptop dari dalam tasnya, agar bisa lebih jelas melihat gambar di sekeliling orang yang menjadi target operasi polisi banyak negara itu. Layar laptop sudah menyala, dan terbukalah beberapa foto dari email yang dikirim pamannya tadi. Data profil sang pria buronan terlihat sangat jelas dan lengkap. Farish memperbesar gambar yang diinginkan Dion Gimun. Sebuah foto yang diambil dari sebuah klub malam, di mana pria itu terlihat sedang berbincang dengan beberapa orang di sebuah sofa. Mata Gideon terpancing untuk melihat seorang wanita dengan sebuah long dress bertali spaghetti di depan meja bar. Dengan senyuman miring, Dion Gimun menghubungi anak buahnya untuk melacak lokasi wanita itu secepatnya. Ya, maksud ayah, Dr. Cynthia. Bagaimana mungkin, ya. Karirnya akan hancur jika dia melakukannya, ya. Apalagi kalau kesatuannya tahu, dia terlibat dengan pria jelek ini. Hukuman militer sangat kejam, ya, kata Farish tidak percaya. Dia itu sudah gila, Rish. Mungkin penyakit kejiwaan para pasiennya menular pada dirinya. Makanya para pasiennya sembuh, sedang dia berangsur naik taraf gilanya, kata Dion Gimun datar. Dirinya beranjak berdiri dan berpamitan pada Vika untuk keluar sebentar. Farish menyusul Dion Gimun yang baru saja keluar dari kamar Vika. Ya, jangan kelewatan menghukumnya. Kita berhutang budi padanya, kata Farish mengingatkan. Terapi kejiwaan yang Dr. Cynthia berikan pada Vika berhasil menenangkan Vika di masa terpuruknya. Bahkan dirinya dan Vika masih menggunakan metode yang diajarkan saat merasa di titik terendah dalam emosi mereka. Dion Gimun mengangguk, dan menepuk bahu Farish. Kemudian dia berlalu pergi dari hadapan Farish. Farish kembali masuk dalam kamar Vika, bersiap untuk sholat maghrib, karena azan telah berkumandang. Hingga larut malam Farish masih berada di depan layar laptopnya. Meski diselingi untuk bermain dengan Alphard yang diantar ke kamar, Farish masih mempelajari foto-foto, untuk membuatnya yakin bahwa Dr. Cynthia berada di dekat pria itu. Dalam sebuah foto yang diambil dari jarak jauh, dengan cahaya yang hanya mengandalkan dari blitz kamera ponsel, Farish masih tidak menyangka Dion Gimun bisa mengenali wanita yang terlihat duduk sendirian dengan santai, dan agak jauh dari sang pria. Farish baru bisa mengenali Dr. Cynthia begitu membuka foto terakhir dari 8 foto yang dikirimkan. Sebuah foto di lorong hotel, yang diambil dari kamera pengawas. Waktu dan tanggal yang tertera selisih beberapa jam dari kejadian kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Beberapa foto yang lain memperlihatkan sang pria sendirian berjalan di lorong, dengan menuju satu kamar yang sama. Ada apa sih mas? Kamu ada konspirasi apa sama ayah? Serius banget dari tadi? Tanya Vika, saat melihat suaminya masih sibuk sendiri. Farish bergumam dan mendongak. Senyum manis menghias wajahnya yang terlihat lelah. Istirahat sayang, besok lagi. Iya, sudah kok, jawab Farish sambil mematikan laptopnya. Disimpannya laptop itu ke dalam tasnya lagi. Dengan menatap lembut istrinya dia berjalan mendekati tempat tidur di mana Vika berbaring. Kamu sudah mau bobo, atau mau ngobrol dulu? Tanya Farish mengecup lembut tangan Vika. Jawab dulu yang tadi, ada rencana apa mas sama ayah? Ayah masih menyelidiki kecelakaan pesawat kemarin sayang. Dan ayah sudah punya orang yang menjadi terduganya. Terus, tanya Vika antusias.
Dia juga penasaran siapa orang yang sangat tega mengakhiri nyawa orang begitu banyak dan juga membuat banyak orang kehilangan anggota keluarganya, jika memang hanya karena sakit hati. Ferris duduk di pinggir ranjang di samping Vika, tangan kirinya merangkul bahu Vika, dan membuat kepala Vika bersandar di ketiaknya. Ya, ayah lagi mencarinya. Dan terpikir enggak sayang, menurut kamu siapa orang yang sangat sakit hati sama ayah? Kata Ferris sambil memainkan rambut Vika. Siapa mas? Psikiater kamu yang cantik dan seksi, mantan pacar ayah. Vika langsung terbangun dan menegakkan badannya. Enggak mungkin mas, Dokter Cynthia, kan orang baik. Masa iya? Dia sampai hati membunuh banyak orang begitu. Apalagi dia menyandang gelar sebagai dokter. Aku enggak percaya mas. Salah duga mungkin ayah. Awalnya tadi aku juga enggak percaya sayang, tapi barusan aku telisik lagi foto-foto yang dikirim paman jiwa, tentang mafia senjata ilegal, yang sedang ada di Jakarta. Di foto-foto itu menjelaskan Dai bersama Dokter Cynthia. Dan sekarang, menurut kabar terakhir mereka berdua sedang dalam pelarian ke Kalimantan dengan melewati jalur laut. Kok bisa sampai begitu ya mas? Dia pasti terlalu sayang ke ayah, jadi rasa cintanya menjadi dendam. Padahal dia orang baik, kamu juga akan begitu enggak sayang, kalau di posisi Dokter Cynthia. Vika menatap Ferris tak percaya, bisa-bisanya suaminya bertanya seperti itu. Mas, itu tindakan paling bodoh, dan paling gila kalau menurut aku. Dunia belum berakhir, kalau hanya putus cinta mas. Tapi beda cerita kalau sudah menikah dan dikhianati. Aku pasti akan nguber kamu sampai dapat, dan akan aku kasihkan ke herder kesayangan ayah. Amit-amit sayang, ucap Ferris dengan tangan mengetuk ke tembok. Sadis banget istriku kalau marah ya. Ya, tapi aku enggak melukai orang lain, jawab Vika cepat. Apa yang dipikirkannya ya mas? Kok tega banget, cinta buta sayang, tidak terima kalau ayah tidak jadi menikahinya. Padahal, kata mama, Dokter Cynthia udah cerita akan jadi besan mama. Vika melipat bibirnya haru. Ternyata ayahnya sudah membuat orang sampai begitu bucinnya sama beliau. Vika jadi tak enak hati, karena rasa cemburunya Dokter Cynthia yang berlebihan pada Vika, ayahnya jadi memutuskan hubungan dengannya. Mas, aku enggak salah ke Dokter Cynthia, tapi juga tidak mendukung tindakannya. Dia orang pintar tapi dibutakan cinta, sampai tidak berpikir jernih dan sampai mencelakai orang banyak. Semoga saja ayah tidak emosi kalau bertemu dengannya. Dokter Cynthia butuh psikiater juga. Yah. Semoga ayah masih ada rasa belas kasihan pada beliau, mas. Ayah, kan udah pernah merasakan indahnya bersama Dokter Cynthia. Ferris tersenyum nakal, dan sekarang aku akan menikmati indahnya bersama istriku, yang makin menggoda ini. Ferris mendekap erat tubuh Vika, dan mengecup kepala Vika, yang mengeluarkan aroma green tea. Bersambung.